Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Surat Yasin, surat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi. Ayat yang ke-11. Innama, hanya saja, tidak lain tidak bukan sesungguhnya, tunziru, yang akan bisa engkau beri peringatan, berfaedah dan bermanfaat. Peringatan itu manittaba'a dzikra, adalah orang yang ittaba, mengikuti adzikra. Itu orang yang mengikuti Al-Quran dan mengamalkan isinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam At-Tabari dan Qurtubi dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Khasyar rahman bil ghaibi, dan dia takut kepada Allah yang Rahman meskipun Allah itu gaib bagi mereka. Fabashshirhu, maka beri kabar gembiralah kepada orang ini. Pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, ajrin, ganjaran balasan yang karim, yang mulia. Karim maknanya hasan, yang baik, yang bagus. Itu jannah, itu surga. Kira-kira demikian terjemah ringkas. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu, dalam pertemuan kita hari Rabu subuh yang lalu, sekedar untuk mengenal bahwa di dalam Al-Quran dan juga ketemu dalam hadis-hadis Nabi, sebagaimana penjelasan ulama, kita kok disukai untuk memberikan, menyampaikan kabar gembira supaya bu semangat, termotivasi, tadorong, tagari hatinya untuk makin meningkatkan amal, ibadat, ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik yang Allah ridai. Lagi kabar gembira, kabar yang menyenangkan, yang disenangi, yang disukai, sehingga gembira. Nampak kegembiraan itu di wajah. Namanya bisyarah. Bisyarah, sesuatu info, kabar yang diberikan, nampak perubahan di wajah mereka. Kalau kabar itu kabar elok, nampak wajah mereka cerah. Kalau kabar cukup kabar takwik dan yang jelek, nampak pula di wajahnya kecemasan, ketakutan. Namanya bisyarah. Itu satu. Yang kedua yang kita sampaikan dalam kaji kemarin, bahwa di antara orang yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira adalah kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang membuktikan imannya melalui amal saleh. Mereka bertakwa dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan mereka, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kabar gembira yang diberikan kepada mereka dua, di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Wali Allah.
Siapa wali Allah? Dalam surah Yunus kemarin kita pelajari, orang wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kepada wali-wali Allah kau beri kabar gembira, lahumul busyra. Untuk mereka ada kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia dia beri kabar gembira, termasuk di dekat hampir kematian pun diberi kabar gembira dengan turun dan datangnya malaikat untuk mereka surga. Surga, ampunan Allah dan keridaan Allah. Itu namanya kabar gembira, supaya orang-orang beriman itu makin menguatkan, memantapkan, mengokohkan, meneguhkan, menambah-nambah imannya dengan amal saleh. Karena amal saleh itu menambah iman. Dengan terus membaca Al-Quran, mengamalkannya itu menambah iman. Terus menerus kita menambah ilmu itu menambah iman. Karena iman itu bertambah dengan amal saleh, bertambah dengan peringatan-peringatan dan seterusnya. Itu gaji kita ke petang. Nah, kini kita sambung. Pas berbetulan dengan yang dibaca oleh Ustaz Imam kita tadi. Di siko kabar gembira loh. Bunyi kabar gembiranya, fabashiruhu bimaghfiratin satu, ajrin dua. Sia yang kadagiah kabar gembira di surah Yasin. Surah ke-36 ayat 11. Itu orang-orang yang ittaba'an zikra. Ada dalam sekian kitab tafsir yang kita lihat. Antara lain dalam induk tafsir, namanya tafsir Tabari, tafsir Bayan. Juga ketemu nanti dalam tafsir Al-Qurtubi pun dijelaskan dalam tafsir Fathul Qadir dan lain-lain. Sebagai dasarnya begitu. Nah, ini makasih dengan itaba zikra peringatan. Itu Al-Quran. Al-Quran yang sedang kita baca, sedang kita dengaki, namanya zikr. Ada sekian banyak nama-nama Al-Quran. Nah, di antara nama-nama Al-Quran itu adalah zikru. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra atau adzikra Al-Quran. Kami pula lah yang menjaga memeliharanya. Dalam ayat lain disebutkan seperti dalam surah An-Nahl. Wa anzalna dzikra. Kami turunkan dzikra, yaitu Al-Quran. Litubayyina linnas, agar supaya engkau ya Muhammad menjalihkan, menerangkan kepada manusia. Kenapa? Al-Quran itu diisinya peringatan-peringatan, harus diterangkan, dijalihkan. Litubayyin. Mode kini ko namanya litubayyin. Karena Quran bukan hanya dibaca, tapi juga harus dipelajari, dipahami supaya jalih dikita isinya. Peringatannya, petunjuknya. Litubayyina linnasi ma nazzala ilaihim, ma nuzila alaihim, apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Surah An-Nahl, surah ke-16 44. Itu di antara ayat-ayat sebagai dasar dalil bahasa Al-Quran itu disebut dengan zikru. Anan zikru peringatan. Kenapa dan ba'amangko Al-Quran disebut dengan zikra? Karena memang isinya berupa peringatan.
peringatan-peringatan daripada Allah. Harus disampaikan dan harus dijelaskan dan diterangkan. Kalau paham kita bahasa Al-Quran ko disebut dengan zikir, di samping mengingatkan kita kepada Allah, mengenal kita kepada Allah, agar kita berzikir, sekaligus isinya peringatan. Apa peringatan Allah? Termasuk petunjuk-petunjuk, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, semuanya harus disampaikan. Bukan hanya dibaca-baca, mencari pahala. Bisa jadi orang yang hanya Quran ko dibaca saja. Karena tujuan membaca Quran mencari pahala. Surah yang kita baca kini kan surah yang paling nyanyah dibaca orang. Itu nyanyah. Harus nyanyah. Hello. Nyanyah. Nyanyah ko lah cai. Tiba di jalan lah. Lecet jalan. Adik pahalanya cukup. Kan kita termotivasi, terdorong, tagari, pasumangai, kan dia ada pahala sekian. Sehingga surah lain enggak kurang terkaca. Kadang-kadang bagi orang tertentu ada dulu surah lain yang namanya kadang-kadang aneh mereka. Dia cari mananya. Misalnya surah Mumtahanah. Surah Mumtahanah, ada Mumtahanah kan dia jarang terangkan kan. Karena fadilahnya kadangnya fadilahnya tapi kurang disampaikan Mumtahanah. Kemudian ada dulu surah namanya surah Dukhan. Misalnya begitu. Kurang populer. Bagus kurang populer. Kepalonya. Pahalanya enggak. Jadi pahalo itu masalahnya. Jadi bagaimana ke surah Yasin, surah pilihannya? Alasannya ke? Apalagi dibaca orang di malam Jumat, di hari Jumat. Ini pahalo aja kok. Pahalo, ganjaran, fadilah, keutamaan. Meskipun kadang-kadang hadisnya dhaif, jiddan, lemah sekali ataupun maudhu' palsu. Dia orang nak peduli, yang pedulinya adalah pahalo sekian. Itulah hebatnya kabagi mira berupa pahalo. Sehingga orang nak peduli leh dia arok kalabo. Tak peduli apakah kau benar atau tidak benar. Yang penting labur. Nah ingat Quran itu bukan sekadar pahalo untuk dibaca. Dalam surah Yasin yang kita baca apa? Innama tundiru. Kan Nabi Muhammad penjaga. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alih. Innaka. Siadu innaka. Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, benar-benar termasuk di antara rasul-rasul yang diutus. Karena beliau dituduh oleh kaum beliau sendiri bahwa beliau adalah pendusta, gila, tukang buik-buik, tukang karang-karang, tukang dongeng. Sehingga diturunkan surah Yasin untuk supaya beliau jangan bimbangnya ragu. Karena beliau kan memang laminal mursalin, benar-benar termasuk rasul yang diutus. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seterusnya ke bawah. Allah yang mengutusmu dan menurunkan Al-Quran supaya Quran itu engkau sampaikan isinya, peringatannya, petunjuknya, litundira. Tahu kan? Agar engkau beri peringatan. Ma undira aba'uhum,
Yang bapak-bapak, nenek-nenek moyang mereka sesuai dulu kala, alun tiba, alun sampai kepada mereka oleh tukang beri peringatan. Dia peringatan. Nah, nang kamanfaat, nang kapaguna, nang kapedah peringatan Al-Quran itu manit taba'at dzikra. Sesungguhnya peringatan yang engkau sampaikan itu ya Muhammad, atau engkau memperingatkan orang-orang, nang kamanangko, nang kamanyawa, menangko cek, menyawa cek. Itu manit taba'at dzikra. Orang yang ittaba, orang yang betul-betul mengikuti zikra. Ana zikra siko Al-Quran. Mengikuti artinya membaca, mempelajari, memahamkan, memahami, memikirkan petunjuk isi peringatannya, wa amila bih, lalu dia amalkan. Itu dah. Tadi lah mengecekkan apa dasarnya dia kitab itu, dia kitab itu. Dan yang makasih ittaba zikra, orang yang lain membaca, kemudian dipahaminya, dihayatinya, direnungkannya, ditadaburinya, difikirkannya. Kemudian berusahanya untuk mengamalkan. Wa amila bihi. Orang-orang yang tak ikolah nan paguno dino peringatan. Di siko pun nampak lo di kita bahasa Al-Quran termasuk Yasin itu bukan hanya sekedar dibaca-baca mencari pahala, nak sekedar tusen doh miang dah. Apalagi sekedar hadiah-hadiahan ke orang mati. Boleh nak kajiwa, tapi Yasin tu bukan sekedar itu miang. Nanti orang dibaca di rumahnya Yasin, atau dibaca di kepala orang mati Yasin, atau pergi ke kubur baca Yasin di situ. Boleh nak kajiwa, tapi Al-Quran iko termasuk surah Yasin ko bukan hanya untuk itu miang sen. Tujuan utamanya litun dira. Halo lagi di siko. Tanzilal Azizir Rahim. Diturunkan Al-Quran yang hakim. Al-Quran yang hakim. Yang penuh hikmah. Kepada engkau ya Muhammad, litundira, agar supaya engkau memberi peringatan. Berarti sampaikan Al-Quran iko, termasuk surah Yasin iko, peringatan-peringatannya kepada kaum, kepada orang-orang. Apalagi orang-orang itu belum sampai kepada mereka dan kepada bapak-bapak nenek moyang mereka peringatan-peringatan Al-Quran. Termasuk orang Quraisy semenjak Nabi Ismail wafat meninggal, tidak ada kepada mereka datang lagi pemberi peringatan sampai Nabi Muhammad baru tiba di zaman Nabi Muhammad. Ke tanah Makkah itu sepeninggal Nabi Ismail tidak ada oleh Rasul yang akan bagi peringatan. Baru beko sekian jarak ibu Nabi Muhammad sampaikan kepada kaummu ya Muhammad, di mana kepada kaummu, nenek moyangmu tidak ada pemberi peringatan yang diutus. Akhirnya kau sampaikan kepada mereka peringatan Allah, itu Al-Quran. Sampaikan bagi siapa guna bermanfaat, berfaedah peringatan itu Al-Quran itu bani taba'at dzikra, bagi siapa saja yang mengikuti isi Al-Quran, tentu dipelajarinya, dipahaminya,
kemudian amila bihi, dia mengamalkannya. Dan bagi siapa peringatan itu berguna dan Al-Quran itu berfaedah, bermanfaat. Wa khasyar rahmana bil ghaibi. Khasya, dia takut. Khasya, takut. Takut kepada Allah yang Rahman. Meskipun Allah itu gaib bagi dirinya, gaib, tapi karenanya beriman, karenanya percaya, karenanya yakin bahwa Allah itu ada, wujud, Allah pencipta dan seterusnya. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengawasi, Maha menjaga, Maha dekat dan seterusnya. Mengertinya, pahamnya, belimunya, sehingga dia takut meskipun Allah tu tidak nampak dia. Bil ghaibi. Aduh, meskipun Allah tu gaib, tidak nampak dia, tapi dia yakin Allah ada, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Atau menurut penafsiran yang kedua, meskipun dia berada di tempat yang gaib, di tempat yang tidak ada orang. Nah, di tempat yang gaib, di tempat yang orang tidak ada, nyo surang sen, miang saja. Tetapnya takut kepada Allah. Tetap tidak maunya berbuat aneka macam dosa, maksiat dan pelanggaran. Karena nyo meyakini ada Allah. Dua tu penafsiran. Dan katakan bil ghaibi. Dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut. Surah Al-Mulk, surah Tabarakah yang dibaca orang dan kita pun membaca barangkali setiap malam ke lalu. Sebab siapa yang rutin membaca surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam, surah itu bisa menjaga memeliharanya daripada azab kubur. Begitu diriwayatkan. Walaupun masih ada sekian komentar para ulama tentang hadis itu, tapi yang jelas yang pasti berdasarkan sekian banyak riwayat, siapa yang merutinkan membaca surah Al-Mulk, surah Tabarakah, makanya akan mendapat keutamaan sekian, fadilah sekian dan bisa menjaga memeliharanya. Salah satunya daripada azab kubur. Nah, isi surah Tabarakah itu di ayat kode baliknya bunyi mirip surah Yasin. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mirip serupa apa lain. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshaw, mereka takut kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka bil ghaibi. Bil ghaibi sikoko maknanya hampir mirip, yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka meskipun Tuhan mereka itu tidak nampak bagi mereka, gaib. Atau meskipun mereka berada di tempat yang gaib dari orang lain. Ketikanya sendiri, ketikanya sunyi-sunyi, tapi deknya kenal, deknya yakin, deknya percaya kepada Tuhan mereka atau kepada Allah yang Rahman, maka mereka tetap tidak mau melakukan dosa, pelanggaran dan maksiat. Dalam surah Yasin, wa khasyar rahmana bil ghaibi. Peringatan Al-Quran itu, isi Al-Quran itu, petunjuk Al-Quran itu berguna, bermanfaat pertama bagi siapapun yang membaca, memahaminya dan mengamalkannya. Baru penggunanya. Apa dah? Yang kedua, sianan takut.
Khasyir Rahman, siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun Allah itu gaib, tidak nampak adanya, atau meskipun mereka gaib dari orang lain. Dua kabar gembira. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin. Dalam surat Tabaraka, surat Al-Muluk, surat ke-67, di situ disampaikan dua loh. Dua disampaikan siku itu lahum maghfiratun wa ajrun. Sama. Bedanya di belakang. Di surah Yasin di belakangnya ajrin karim. Kalau surah Tabaraka ajrun kabir. Cik karim, cik kabir. Mari kita pahami. Berarti Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad, siapa pewaris Nabi? Ulama. Lalu yang menyambung lidah tangan ulama siapa? Dai, mubaligh. Atau bahasa orang kampungnya labai. Tukang gaji. Labai lentera lah. Model-model buku kalau labai lentera. Lentera itu layu terang tapi tidak terang benar. Sebab ilmu tidak barang, gaji dun dalam, namanya labai lentera. Di siswa di negara kami namanya labai. Ada labai langkok, ada labai lentera. Kalau labai langkok, kalau seketik. Itu langkok. Mubai ada langkok. Panggil. Gulai tidak barame langkok. Ada udang salam, ada udang kunci, ada sarai, ada asam. Berbuah asam ni koyo, kau panggil. Berasam no. Kan pernah panggil ni kau. Antara lain asam kandi. Yo, langkok. Bernama orang ko labe langko de lai tahu dikaji sekadar sagalo saume garam lado kuni sipade langkuwe sarai salam sagalo kete nan dalam mana ndak ada tapi lai seperti namanya tiba dura mengalih ya di balai-balai namanya langkok-langkok ya. Tu kami ko ndak na labe langkok labe lentera. Lentera ko ndak kalah memek. Na penyambung lidah ulama. Nabi diperintah beri kabar gembira kepada orang ko. Kabar gembira. Pertama maghfirah. Yang kedua ajrin. Dek Nabi lawafat. Maka yang melanjutkan menyampaikan kabar gembira itu pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. De ulama kok ndak baralo. Ndak baralo ulama. Nan sebenarnya ulama kok nan alim. Alim rasih dalam pada ilmunya. Faqih pahamnya. Bukan penceramah, bukan wali, tapi ulama. Dia ulama kok tidak baralo, maka tugas ulama disambung dulu lah. Namanya penyambung lidah ulama. Itulah para mubalik. Tapi mubalikku kadang-kadang lah sok jadi ulama lah, mau dewak ke? Sok jadi ulama lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih dan seterusnya. Dan disampaikan kabar gembira dua. Pertama maghfirah. Ampunan. Ampunan ko yang paling kita harapkan. Sebab siapa yang tidak dapat ampunan, silaku rugi. La nakunanna minal khazirin.
Kecil Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Alaih. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika kami tidak mendapat ampunanmu ya Allah, pasti kami merugi. Dan tidak ada rugi sehebat tu lah. Sebab orang yang nak dapat ampunan Allah, tidak berhak masuk surga, pasti di neraka. Siapa yang mendapat ampunan Allah, beruntung. Faqad faza fawzan azima. Dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dapat ampunan Allah, itu kabar gembira. Orang-orang nan maliang kadang di Indonesia apa? Itu maka bisa bebas, dikurangi masa hukumannya, kadang-kadang daripada mati menjadi penjara semua hidup, because lama-lama dikurang-kurang aja. Tiap kemerdekaan kurang-kurang. Itu namanya ampunan tu. Remisi, pengurangan hukuman. Atau amnesti namanya. Bahasa nu dah jelas tak? Jadi itu bahasa ni. Itu sangat diharapkan bagi orang yang mendapat hukuman. Kadang-kadang mohon pura-pura sakit. Apa pura-pura sakit? Ini terkena dulu ketua Partai Indonesia ko yang pura-pura balantak. Sampai kecilnya seorang apam sebenarnya. Aduhnya buat akal supaya jangan dapat hukuman, dapat keringan, ampunan namanya tu, dapat ampunan. Sangat diharapkan. Apalagi orang nak masuk penjara, orang kan punya ingin dapat ampunan. Apa yang akan ku penjara ku namanya neraka. Minta orang neraka tu supaya keluar dari neraka. Kan begitu kan? Amman ladina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha, mereka ingin keluar, beri keringanan dan ampunan. Ampunanku sangat diharapkan. Kini ko agiah kabar gembira kepada orang yang mengikuti dan mengamalkan Quran dan orang yang takut kepada Allah, kabar gembiranya ampunan. Ghufranaka, ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka. Ghufranaka, ampunanmu yang kami harapkan. Jadi siapa yang diberi kabarnya dapat ampunan, itulah kabar gembira yang sangat diharapkan, dibutuhkan oleh manusia, termasuk awak ku kan awak ku kan orang ku. Awak ku mangko ndak terasu me dawa ampunan teh. Dia awak alum baradu di neraka oleh. Yalah. Tidak ada yang paling diharapkan bagi orang yang dapat hukuman, azab, siksa, iqab, sanksi, termasuk di neraka satu cuma. Ampun. Awak mangko ndak perlu me ampunan tu baku ya. Dia awak menjunjung ai baru Senang-senang dah apa-apaan yang sebab awak alun dapat apa-apa leh. Tapi ketika dapat kemalangan, orang butuh ampunan, rahmat Allah dan ampunan. Percayalah di akhirat nanti, jangan kali akhirat nanti di dakik-dakik mati. Ketika nyawa dicabut pun Allah minta ampun. Di kubur orang butuh ampunan sehingga perlu kita doa mati. Allah mafilahu alaih. Yang hu kami sana mati nama dulu. Kalau hu kepanjang saya kami sana mati, ibu nak mati ya. Jadi ya Allah ampunkan dosanya. Tandanya butuh ampunan. Kita salatkannya butuh ampunan.
Yang dibutuhkan oleh orang mati itu ampunan. Dan kita yang hidup itu disuruh lo minta ampun untuk orang gaib gitu. Atau kaum muslimin muslimat. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma. Sebab orang gaib kita butuh ampunan walaupun lah mati. Rabbana fil lana. Itu kan ampunan tak? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yaumal hisab. Yauma yaqumul hisab. Atau doa Nabi Nuh, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin mu'minat. Itu semuanya ampunan. Atau doa yang populer, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman alai al ahya wal amwat. Nah hidup dan mati. Sebabnya butuh. Apalagi orang mati itu dia tak bisa minta ampun lain. Cubalah mati kan. Tak bisa minta ampun lain. Tetapi kita butuh ampunan. Asyana kita harus lain. Anak. Bawa anak kini juga. Mudah-mudahan mati ya bawa anak bawa setiap dalam doanya. Sebab ambo nak ria lo sebagai suatu motivasi lah. Kalau ambo setiap hari lo mandu orang gay. Subuh jaga lalu jam 3 jam 4 ambo lah. Atau kabar-kabari ko lah mandu orang gay. Sebab ambo sadar lo. Kalau orang gay butuh doa, kita pun butuh doa. Mudah-mudahan terang ada anak. Yalah. Kalau dulu mau mati mudah-mudahan orang rumah mo lagi meminta ampun. Apa nak rok? Jangan kau dah rumah. Kok dulu mama mati udah. Babini lah tapi jangan lupa berdoa kepada Allah untuk ambo. Nak agak mau babini lihat dah. Ha minta kan apa? Atu cik saya minta. Tak perlu minta izin ke pesara mau babini balik. Nah perlu dah bodoh. Doa yang paling dibutuhkan. Ketika salat jenazah rahmat dulu atau ampunan? Ampunan. Ketika duduk Rabbi fili, ampunan dulu. Ampunan dulu. Kalau kita paling butuh yo, ampunan. Nah kini kok kabar gembira diberi, dikasih. Kabar gembira. Fabashirhu bima. Syaratnya ikutilah Al-Quran. Bacalah, pelajarilah, pahamilah. Kau tak bisa seorang berguru dengan gaji guru. Setelah itu amalkan. Kemudian setelah diamalkan, tanamkan ke diri awak rasa takut kepada Allah. Takut deraka, takut berdosa, takut bermaksiat. Lah, kalau Allah dapat dua. Beri kabar gembira dan gembirakan orang yang tak kau dengan sekali lagi, mangko nak tarau somek doa ampunan cakap tu, awak dia tak alu mengalami lah. Tapi baca ronyo nampak dulu, carono minta ampunnya dulu. Tando kita muka buah doa alapang. Ada keringanan, ada kelapangan. Dan takut kita kalau nak Allah ampuni. Antara haruk je takut camih. Dan itu tak akan bisa habis sampai mati. Haruk ampunan. Takut siksa. Selagi ada itu dawak, itulah bukti wak dapat ampunan. Dia dapat ampunan. Ada keringanan, ada kelapangan, ada ketenteraman. Takkan ayo salah menangis jawab, itulah suatu bukti. Dalam kajiannya, dalam tafsir yang sudah Zumar, ketika hati bergetar, hati sedih, hati duka, hati rusuh, lalu kita berdoa supaya diampuni Allah. Ketika itulah kontak. Coba orang yang minta ampun tapi tidak ada seketik yo kegetaran hatinya, ketakutannya, kesedihannya dan semacam, itu cuma mapa astagfirullah. Kadang-kadang tipih lah astagfirullah. Dah. Itu
Yang kedua, lama masuk ke tu. Seketik lain. Wa ajrin karim. Itu kabar gembira yang kedua. Ajrin ko ganjaran. Ajrin ko pahala. Atau balasan. Disifati dengan karim. Karim ko mulia atau hasan. Ganjaran, pahala, balasan yang baik. Adu karim sarugo. Dapat ampunan masuk sarugo. Dikatakan sarugo tu ajrin karim kerana tidak ada balasan yang sebaik itulah, semulia itu. Nah, maka bernamalah sarugo. Apa namanya? Sarugo. Sarugo pagaduri, neraka paga pinjaram. Lagi juga ada pinjaram begini. Kau sarugo. Bahasa sinannya jannah. Jadi yang dimaksud dengan ajrin karim al-jannah. Dikatakan jannah itu ajrin karim, tidak ada yang sebaik itulah. Setelah reda Allah adalah jannah. Di dalam surah Tabaraka, surah Al-Muluk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Lahum maghfirah wa ajrun kabir. Itu kabir. Anan kabir sangat hebat, sangat besar, sangat luar biasa. Aduh, itu tetap sarugo. Sarugo tu ganjaran yang sangat luar biasa hebat. Sebab orang yang masuk surga ko nolah mendapat suatu keberuntungan. Bukan lantaran amalannya, lantaran rahmat Allah. Sebab tidak satu pun di antara kita ko yang masuk surga begitu saja dengan amalan kecuali rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak layak kita masuk surga. Kabaran dalam amalan awak baru. Mengimbangi nikmat Allah yang kita kacuk satu hari sih. Tidak beralah amalan kita. Bahkan untuk mengimbangi keripan mata kita yang bisa berkedip satu saat, alun kabara banalah amalan kita. Mana yang paling banyak sumbayang kita yang betul menghijau? Hello? Lain itu sumbayang. Kabarana lo sumbayang. Sehari semalam 7 rakaat, itu tambah lo 22. Dan sunat-sunat itu pun kalau langkuk dan sunat-sunat. Nah, taruhlah sehari semalam 7 rakaat, sembahyang sunat 10 rakaat, itu dah rakaat. Kabarana lo betul menghijau berah. Jantung mendetak, tangan menggari, itu sen ya? Ya sen. Itu sen alumisal yang mengimbangi iman Allah. Apalagi surga. Jadi siapa masuk surga itu sebenarnya dapat rahmat. Dapat rahmat. Atau makanya surga itu namanya ajrunnya karim, ajrunnya kabir. Beri kabar gembira. Kabar gembira kau perlu disampaikan supaya bersemangat. Datanglah mengaji, setiap orang mengaji. Kalau Rabu pagi tak usah datang. Walau siko aja nak. Sebab dengan mengaji cukup, kitalah mempelajari Quran. Memahaminya, mentadabirinya, tadabur, mentafakurinya, mentazakkurkannya. Lalu kita berusaha mengamalkan. Kalau lagi sungguh-sungguh, kita lah termasuk surah Yasin. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyya rahman. Lalu kita berusaha mengimani Allah. Jangan sampai kita banyak nabi maksiat berdosa. Dapat 2. Maghfirah cik. Ampunan cik lain, kemudian lain surga. Lah sampai kita kagunjai. Berjalan sampai ke betai. Berlayar sampai ke pulau. Makan sampai kenyang. Maksudnya lah kenyang ini kan. Loncenglah bunyi. Sekian kaji kita tu kabar gembira. Paralu kita dapat kabar gembira. Nak tadorong semangat kita. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.